Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan atau membacakan sejarah singkat berdirinya Desa Rempek Darussalam yang sama-sama kita cintai. Desa Rempek Darussalam awalnya merupakan bagian dari Desa Rempek. Kala itu wilayah Desa Rempek Darussalam memiliki wilayah yang sangat luas, yakni 5.360,57 hektar yang tersebar di wilayah 17 dusun. 7 dusun berada di wilayah bagian atas dan 10 dusun berada di wilayah bagian bawah. Sehingga dengan demikian jangkauan pelayanan pemerintahan menjadi sangatlah sulit. Karena letak geografis Desa Rempek merupakan hamparan lembah dan perbukitan dengan kondisi jalan tanah yang licin dan berlumpur, sehingga kerap kali kendaraan yang lalu lalang menjadi macet, terutama di wilayah 7 dusun bagian atas. Akses jalan masih belum dilalui pembangunan aspal. Pertumbuhan penduduk Desa Rempek saat itu tergolong sangat pesat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Desa Rempek adalah 2.287 kakak dan 7.912 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Namun kendati pun demikian, pembangunan sarana prasarana terus diwujudkan sehingga terbangunnya infrastruktur jalan, pasar, sekolah, bendungan, koperasi, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan melihat kondisi geografis dan kondisi demografis Desa Rempek saat itu, serta untuk memperlancar mobilisasi pemerintahan dan pemerataan pembangunan, maka muncullah inisiatif pemekaran dari para tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Dengan munculnya inisiatif pemekaran, maka tokoh masyarakat menginisiasi pertemuan pertama, sehingga tepat pada tanggal 26 April 2002, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda melakukan musyawarah pertama di halaman rumah Amak Drawini dengan dihadiri oleh peserta musyawarah sebanyak 70 orang. Pada pertemuan ini telah disepakati pembentukan panitia kecil yang mengurus proses usulan pemekaran di desa kala itu. Sebagai panitia kecil saat itu, Bapak Sumardi Haris sebagai ketua, Bapak Mulyadi sebagai sekretaris, dan Bapak Muji Hadi sebagai bendahara. Dengan terbentuknya panitia kecil ini, maka isu pemekaran Desa Rempek telah bergulir di kancah publik. Namun isu pemekaran ini belum dapat diterima secara masif, sehingga munculkan pro dan kontra. Tetapi kendati pun demikian, tidak menyurutkan cita-cita kami untuk pemekaran. Kemudian pada bulan Januari 2005, isu pemekaran resmi dibawa ke forum musyawarah desa di bawah pimpinan BPD Bapak Bugiadi, sehingga melahirkan kesepakatan tentang pemekaran Desa Rempek menjadi desa persiapan keramat jati. Terbukti keputusan Kepala Desa Rempek Bapak Mayadi nomor 3 tahun 2005 tentang pemecahan Desa Rempek sesuai proposal usulan pemekaran Desa Rempek yang diajukan kepada Bupati Lombok Barat Haji Lalu Mujitahid almarhum pada tanggal 4 April 2005. Usulan ini tak dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat kala itu karena terkendala adanya moratorium pemekaran desa dari pemerintah pusat dan adanya usulan pemekaran Kabupaten Lombok Utara yang diprakarsai oleh Forum Keluarga Besar Lombok Utara Kagalu. Selanjutnya usulan ini dapat ditindaklanjuti kembali pada tanggal 2 Oktober 2014 kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Setelah melalui beberapa tahapan yang menjadi mekanisme pemekaran desa,
di antaranya musyawarah BPD tanggal 9 Januari 2014 dan musyawarah desa tanggal 18 September 2014. Musyawarah desa ini dihadiri oleh 61 orang stakeholder desa. Momentum musyawarah desa ini menyepakati 4 hal diantaranya. Yang pertama, pemekaran Desa Rempek dengan nama Desa Persiapan Sang Ngaji Purih sesuai surat keputusan Kepala Desa Rempek Bapak Rinadim nomor 11 garing KDR garing DR garing 9 2014. Yang kedua, wilayah desa pemekaran meliputi Dusun Kuripan, Dusun Jelitong, Dusun Busur Barat, Dusun Pancur Ketah, Dusun Rempek, dan Dusun Rempek Timur. Yang ketiga, tapal batas desa pemekaran meliputi jembatan Lokok Tengah menuju Kalimati sebelah timur Dusun Dasan Banjur menuju Deker. Dari Deker mengarah ke barat mengikuti pagar kebun Amak Rindu dan Parti menuju Koloh Dongo dan mengikuti Kalimati menuju Deker Lokok Sumur. Selanjutnya mengikuti jalan raya Sempiko menuju Lokok Rangsa. Yang keempat, pembentukan panitia pemekaran Desa Rempek Darussalam. Yang keempat, pembentukan panitia pemekaran Desa Rempek sesuai surat keputusan Kepala Desa Rempek Rinadim nomor 13 garing KDR garing DR garing 9 2014 dengan susunan pengurus sebagai berikut. Ketua, Bapak Sumardi Aris Esos. Sekretaris, Bapak Mulyadi. Bendahara, Bapak Muji Hadi. Seksi Data, Irwan Sahadi. Seksi Humas, Haji Sumiarto. Dan seksi dana Bapak Haji Bugiadi. Seiring dengan perkembangannya aspirasi masyarakat tentang respon pemekaran desa menjadi Desa Persiapan Sang Ngaji Purih ternyata mendapat kritikan bahwa masyarakat tidak setuju dengan nama dengan Desa Persiapan Sang Ngaji Purih. Untuk merespon pendapat masyarakat melalui Kabak Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara, Bapak Haji Irnadi Kusuma SP menyarankan kepada panitia untuk segera melakukan perubahan atas nama desa tersebut, sehingga tepatnya hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 di ruang kerja Asisten 1 Kabupaten Lombok Utara, panitia bersama tokoh masyarakat melakukan musyawarah perubahan nama desa dengan mengajukan 3 pilihan sesuai usulan masyarakat. Yang pertama, Desa Persiapan Rempek Darussalam. Yang kedua, Desa Persiapan Rempek Asli. Yang ketiga, Desa Persiapan Rempek Kuni. Dari ketiga pilihan tersebut disepakati milih nama Desa Persiapan Rempek Darussalam. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan nama desa tersebut adalah Bapak Sumardi Eshos, Bapak Mulyadi, Bapak Bugiadi, Bapak Putradi almarhum, dan Bapak Rekiadip almarhum. Maka pemekaran ini telah mengalami 3 kali perubahan nama, yakni yang pertama Desa Persiapan Kerabat Jati, yang kedua Desa Persiapan Sang Ngaji Purih, yang ketiga Desa Persiapan Rempek Darussalam. Perubahan nama yang ketiga inilah yang dapat diakui oleh masyarakat yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 18 tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015. Peresmian dan pelantikan pejabat kepala desa Persiapan Rempek Darussalam dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2015 di Pasar Umum Pancur Ketah dengan penjabat sementara kepala desa adalah Bapak Dwi Putra Anom SNS SPT. Selama Desa Rempek Darussalam menjadi desa persiapan, telah terjadi 3 kali pergantian pejabat kepala desa, yakni penjabat pertama Bapak Dwi Putra Anom SNS STP dari tahun 2015 sampai 2016. Pejabat kedua Bapak Sahartu SPD 2016 sampai 2017. Pejabat ketiga Bapak Sumarto dari tahun 2017 sampai 2021. Kemudian setelah berjalan selama 3 tahun, barulah nomor kode register dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat keluar dengan nomor 08.02.0010 sesuai dengan surat nomor 100/897
tanggal 17 Januari 2017. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2020, nomor kode desa untuk Desa Rempek Darussalam telah terbit dari Menteri Dalam Negeri dengan nomor 52.08.02/2007. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 12 tahun 2020 tentang pembentukan Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2020. Kode desa untuk Desa Rempek Darussalam telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 18 Juli 2020 di Aula Bupati Lombok Utara dan telah diresmikan berdirinya pada hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara tanggal 21 Juli 2020 di lapangan Tiok Tata Duna Tanjung. Desa Rempek Darussalam dinyatakan resmi berdiri tanggal 22 Juni 2020 sesuai Perda KLU nomor 12 Juni tahun 2020 tentang pembentukan Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2020. Dengan luas wilayah 1170 km persegi dengan jumlah penduduk 1150 KK dan 4.380 jiwa. Wilayah Desa Rempek Darussalam terdiri dari 7 dusun, yakni Dusun Rempek, Dusun Rempek Timur, Dusun Banjar Getah, Dusun Busur Barat, Dusun Busur, Dusun Jelitong, dan Dusun Kuripan dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Desa Rempek, sebelah selatan Hutan Lindung, sebelah timur Desa Rempek dan Sabi Bangkol dan Desa Santong, sebelah barat Desa Genggelang. Dengan demikian Desa Rempek Darussalam secara de facto dan de jure resmi sebagai otonomi baru di wilayah Kecamatan Gangga, dan Desa Rempek Darussalam telah melakukan pemilihan kepala desa pertama pada tanggal 21 Desember 2021. Semoga dengan berdirinya Desa Rempek Darussalam semakin dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan di segala bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Desa Rempek Darussalam. Demikian sejarah singkat berdirinya Desa Rempek Darussalam. Pancor Getah 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, ya kami hormati Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Utara dan Desa Rempek Darussalam, yang kami hormati Bapak Camat Gangga beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati semua Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Gangga, semua Ketua BPD se-Kecamatan Gangga, singkatnya seluruh peserta tamu undangan, khususnya warga masyarakat kami Desa Rempek Darussalam yang kami cintai dan kami sayangi. Izinkan kami pada kesempatan yang sangat baik ini menyambung apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPD tadi tentang sejarah singkat dari berdirinya Desa Rempek Darussalam, bahwa semua ini merupakan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tidak hanya seluruh warga masyarakat Desa Rempek Darussalam, akan tetapi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Bahwa pada kesempatan yang sangat baik ini kami ingin sedikit menyampaikan catatan singkat tentang hakikat dari sebuah perjuangan. Jika dahulu para panding father kita, para pendiri bangsa kita telah berjuang untuk bagaimana melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, untuk kemudian
bangsa Indonesia bisa lahir menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Maka perjuangan kita semua saat ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan karya-karya terbaik kita, agar desa kita menjadi desa yang aman, sejahtera, berbudaya, dan berintegritas. Melalui tangan-tangan dan karya-karya kita, seluruh masyarakat Desa Rempet Darussalam. Mac Havelaar pernah berkata, kita bersuka cita bukan karena menanam padi, tetapi kita bersuka cita karena menanam padi yang kita tanam dengan tenaga dan tangan kita sendiri. Kata Mac Havelaar ini mengisyaratkan kepada kita akan sinergi sebuah perjuangan. Seorang bijak pernah berkata, kemenangan yang tidak diperjuangkan tidak pantas untuk dirayakan. Para hadirin, tamu undangan yang kami hormati dan yang kami muliakan, perjuangan adalah inti dari kehidupan. Manusia dilahirkan dan diciptakan untuk berjuang. Nabi Adam alaihissalam diciptakan ke bumi adalah untuk berjuang melawan sumpah setan untuk selalu menggodanya. Pun Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperjuangkan dinul Islam hingga sampai membawa Islam menguasai 2/3 dunia. Kemenangan sejati adalah bukan tentang hasil dari perjuangan itu, tetapi adalah keberanian untuk berdiri dan berbuat memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan. Adapun hasil adalah merupakan efek dari perjuangan yang kita usahakan. Kita harus selalu mengingat bahwa dalam setiap perjuangan tidak akan mudah, dan kita dilahirkan memang untuk berjuang. Saat bayi kita berjuang untuk bagaimana bangkit dan bisa merangkak dari tidur. Saat sudah bangkit untuk duduk kita berjuang. Saat merangkak kita berjuang untuk bisa berdiri tegak. Saat berdiri tegak kita berjuang untuk bisa berjalan. Saat berjalan kita berjuang untuk bisa berlari lebih kencang. Karenanya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, kehidupan adalah tentang perjuangan, mengusahakan yang kita yakini. Descartes pernah berkata, aku berpikir maka aku ada. Kini izinkan kami mengatakan bahwa kita berjuang maka kita ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada